berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Terminal 1. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan menyampaikan bahwa diseminasi ini adalah tugas akhir dalam modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, saya sendiri adalah Ibu Lia Apriani, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Saya akan memperkenalkan, ini adalah fasilitator saya Ibu Indah Ratna Dewi, pengajar praktek saya Ibu Citra Kumahawati, dan juga ini foto saya yang cantik sekali. Tujuan diseminasi hari ini yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Yang kedua yaitu penyebaran budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan terdiri dari 7 poin Bapak Ibu. Poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Untuk poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa secara individu. Setiap anak itu berkembang sesuai dengan tahapan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah gambaran dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi teori kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah ilusi bahwa seorang guru itu dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermakna. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memakna. Nah, itu nanti akan kita bahas dari miskonsepsi teori kontrol yang ada. Ini adalah cara perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin agak kurang jelas gitu Bapak Ibu. Saya perjelas lagi, untuk stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama. Padahal secara sadar setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan walaupun itu salah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Itu yang pertama. Selanjutnya, poin kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukum. Nah, nanti ini yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang mengarah pada nilai, kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut KBBI ya, dorongan yang timbul sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan. Nah, ini motivasinya Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Untuk motivasi yang biasanya mendorong anak-anak itu ada 3, ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi-motivasi yang biasa dilakukan anak-anak itu ada yang dilakukan karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu ada motivasinya melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang paling baik, yaitu anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai yang memiliki poin paling tinggi. Selanjutnya, poin keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Macam-macam kebutuhan dasar manusia seperti yang bisa dilihat, yang pertama adalah setiap manusia itu melakukan sesuatu karena bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, untuk penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Saya exit dulu. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Ambahan dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ini videonya ilustrasi Bapak Ibu, nanti bisa dibedakan setiap posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh Ibu. Ini posisi penghukum. Kira-kira kita sebagai guru itu pernah melakukan posisi kontrol di mana? Mari kita saksikan. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ya... harus ke lapangan basket. Apa? Si berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Coba kita perhatikan setiap Posisi kalimatnya. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini adalah posisi yang pertama, yaitu Ibu dan posisi bapak guru penghukum. hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi guru bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Mari kita saksikan videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ada perbedaan Ibu antara tidak akan posisi kuat lagi penghukum kalau dengan kamu gini terus. pembuat Bisa rasa bersalah. jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, Nadanya lebih tenang Bapak Ibu. namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan Ada dampaknya Bapak emosi Ibu negatif tersebut kalau di dalam dirinya. membuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Jadi guru memposisikan sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Lihat Selamat pagi ekspresinya. ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat Ini sih? ada sedikit sanjungan. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Ini dampaknya Bapak Ibu jika kita melakukan posisi sebagai teman. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan Ada dan dampaknya. kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Jadi tertentu ada saja. ketergantungan. Selanjutnya posisi yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Ini sekolah? Nak? mengingatkan peraturannya karena posisinya sebagai pemantau. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan Mengingatkan kamu, ya. konsekuensi dari peraturan yang sudah ada. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini adalah posisi kontrol terakhir Bapak Ibu. Ini poin yang paling tinggi yaitu posisi sebagai manajer. Mari kita saksikan bagaimana kalimat dan ekspresi yang digunakan oleh seorang guru jika berperan sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren.
Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Ini mengingatkan Jadi kembali. sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengingatkan kembali Menghargai keyakinan diri sendiri sekolah. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Mengusulkan Bersedia, solusi. Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi anak yang Saya mencoba memberikan untuk tidak solusi lupa sendiri. menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang Ini disarankan. adalah posisi kontrol yang poinnya paling tinggi atau disarankan untuk diterapkan oleh seorang guru. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas Jadi murid tindakannya. sendiri yang menyadari kesalahannya. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah video mengenai posisi mengontrol seorang guru. Jadi setiap poin itu ada dampaknya sendiri. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ini nanti akan kita jawab ya. Keyakinan itu sendiri, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas yang banyak agar mudah diingat. Yang keempat, bersifat pernyataan yang universal. Jadi tidak merujuk pada laki-laki atau perempuan, tapi berlaku untuk semua, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, serta melibatkan warga sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, nah ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi ini nanti akan saya bacakan langkah-langkahnya, kemudian nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Ya. Oke, saya bacakan dulu. Langkah yang pertama adalah nanti kita akan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan yang berisi kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat itu terlaksana dengan baik atau tidak? Oke Bapak Ibu, siap? Saya akan memimpin kita di sini dalam membuat keyakinan kelas. Saya harap Bapak Ibu di sini bisa mengutarakan pendapatnya. Oke. Langkah yang pertama, mari kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini adalah harapan-harapan yang ada di kelas kita. Kita ingin memimpikan murid yang seperti apa di kelas kita. Jadi peraturan-peraturan tersebut boleh kita utarakan,
Oke, saya akan mengakomodir setiap kalimat yang Bapak Ibu ajukan. Yang pertama, siapa yang mau usul? Tidak boleh datang terlambat, Bu. Oke, Bu Marfuah menyampaikan pendapat tidak boleh datang terlambat. Kita tulis dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh datang terlambat. Jangan membuang sampah sembarangan, Bu. Apa Bu Yuli? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Tidak boleh kucingan kelas, Bu. Saat pelajaran, Bu. Apa dulu? Tidak boleh kucingan saat pelajaran. Tidak boleh gojekan itu berarti tidak boleh ramai. Bergurau. Ya, tidak boleh berisik. No, tidak boleh bergurau. Tidak boleh bergurau atau bercanda. Melaksanakan piket tanggung jawab. Proses pembelajaran. Dia harus melaksanakan. Melaksanakan. Ada lagi Pak Wahyu apa Pak Wahyu? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Oke. Melaksanakan piket. Ada lagi? Jangan lupa membawa Jangan pelajaran. menyontek. Jangan menyontek. Mencontek. Mencontek ya. Satu lagi. Cuci kelas, Bu. Membawa buku pelajaran. Apa? Tidak boleh berkelahi, oke. Tidak boleh bertengkar ya. Oke. Karena kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak agar mudah diingat. Coba kita lihat Bapak Ibu, langkah yang kedua, mengubah peraturan yang berisi kalimat negatif menjadi positif. Yang Bapak Ibu utarakan tadi kira-kira ada kalimat yang negatif apa tidak? Ada, Bu. Ada. Mari kita telisik dari nomor 1. Kalau ini bunyinya tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Boleh datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Datang tepat waktu Mama G. Kemudian yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kalau Pada tempat. oh iya betul Bu Amah ya, buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, yang ketiga tidak boleh bergurau atau bercanda saat proses belajar. Berarti kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Konsentrasi saat belajar. Fokus ya, fokus dalam belajar ya. Fokus saat belajar. Kemudian ini dari Pak Wahyu, melaksanakan piket. Apakah sudah kalimat positif? Sudah, kita tulis kembali melaksanakan piket. Selanjutnya, jangan mencontek. Ini kalimat negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif. Kalau diubah menjadi kalimat positif? Jujur. Jujur dalam Soal. jujur dalam ulangan ngoten nggih. Karena kita harus memilih kalimat yang singkat dan mudah diingat oleh anak-anak. Yang terakhir, tidak boleh bertengkar. Berarti kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Ya, rukun dengan teman nggih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan poin yang kedua. Selanjutnya adalah mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu seperti kejujuran, kemudian kepedulian, keselamatan, kenyamanan, tanggung jawab. Nah, dari 6 peraturan yang sudah kita utarakan, tiap-tiap poin itu pasti ada nilai kebajikannya. Kalau datang tepat waktu itu berarti merujuk pada nilai apa? Betul sekali, kedisiplinan. Ini nggak muat ya Bapak Ibu, saya tulis saja kedisiplinan. Kemudian kalau buang sampah pada tempatnya berarti nilai
kita tuju? Nilai kebersihan. Kebersihan. Kemudian fokus saat belajar berarti konsentrasi. Konsentrasi. Kemudian melaksanakan piket. Ini berarti apa? Kalau bareng-bareng tanggung jawab bisa, kerjasama bisa nggih? Berarti ini tanggung jawab, Kerjasama. kekompakan, kemudian jujur dalam ulangan, pasti nilainya kejujuran. Kemudian rukun dengan teman berarti kerukunan. Jadi ini langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu nanti terapkan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengakomodir setiap harapan-harapan yang disampaikan oleh murid-murid panjenengan. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku sudah kita diskusikan. Kemudian peran warga sekolah adalah peran, kita menjelaskan peran seorang guru, peran seorang murid. Jadi kita peran seorang kepala sekolah, seorang penjaga. Jadi kita nanti diskusikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tugasnya ada seorang wali kelas ya, untuk memonitor apakah keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Pastinya setiap kesepakatan itu ada konsekuensinya. Nah, nanti konsekuensinya juga harus dibahas dengan siswa itu sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu contohnya. Kalau ini contohnya dan kemudian kita sudah praktekkan. Ini adalah contoh keyakinan kelas 5 yang sudah saya buat. Bunyinya seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri-sendiri di kelas, G. Siap? Nah, terusun. Kita ke poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini sangat penting saya sampaikan karena hubungannya dengan posisi kontrol seorang guru. Segitiga restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen dalam modul 1.4 budaya positif. Ini bunyinya segitiga restitusi itu karena bentuknya ini segitiga, Bapak Ibu. Lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama, jika ada kasus. Jadi restitusi ini ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin saya sudah mempraktekkan sendiri dengan anak murid saya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana videonya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nanti langkah-langkahnya akan saya perlihatkan. Ini adalah contoh apabila ada kasus. Ini ada kasus di mana ada seorang murid yang ingin mencontek tapi tidak dikasih contekan. Ini saya menerapkan sesuai dengan konsep segitiga restitusi. Jadi kita harus mengetahui dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya. Nah, ini ada yang satu berperan sebagai tersangka, yang satu sebagai korban,
Jadi langkah selanjutnya itu adalah kasus, contoh kasusnya, dan ini adalah penerapannya atau kalimat yang harus kita utarakan, langkah-langkahnya. Ini adalah langkah pertama, menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu. Apa Keisha tidak mengerjakan PR bahasa Inggris kemarin? Nah, ini menanyakan alasan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keisha ini anak yang sangat rajin. Ini ada posisi saya sebagai manajer, yaitu menyanjung terlebih dahulu. Keisha ingat kesepakatan kelas kita. Menanyakan keyakinan kelas. Ada lagi. Jadi kita memberikan lagi pertanyaan kepada murid. Melakukan validasi tindakan yang salah. Tadi Keisha sudah menawarkan solusi yang akan dia lakukan. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan kasus tiga restitusi yang harus kita laksanakan. Jadi saya mengkombinasi antara posisi kita guru, yaitu posisi manajer, dan segitiga restitusi. Kita kembali lagi ke ternyata sudah habis Bapak Ibu. Itu adalah pemaparan saya mengenai penyebaran budaya positif di SDN Trimulya nomor 1. Saya akan membuka termin untuk 2 pertanyaan terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Monggo, mungkin bisa menanyakan terkait video yang saya tampilkan tadi, atau mungkin ada poin yang ibu rasa itu kurang jelas. Tidak apa-apa, kita sharing atau diskusi. Bu Lulu mungkin? Iya, biasanya Bu Lulu itu diam-diam menghanyutkan, ya kan Bu, membangkitkan singa yang tidur. Mungkin boleh bertanya mengenai keyakinan kelas, atau mungkin posisi kontrol, kemudian atau segitiga restitusi, monggo. Karena secara kenyataan atau real, kita sebagai guru, saya pun pernah melakukan posisi atau pernah menjadi seorang penghukum. Tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya mempelajari model ini, ada sedikit pencerahan. Oh, ternyata kita tidak hanya bisa menggunakan posisi kita sebagai penghukum, tapi kita bisa mengkombinasi 5 posisi kontrol tadi sesuai dengan porsi kasusnya. Beda-beda ya Bapak Ibu. Kalau mungkin di SMA atau SMK yang kesalahannya atau kasusnya lebih berat, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum karena mungkin saking bandelnya. Tapi kita sebagai guru SD sepertinya kasusnya tidak separah anak-anak SMK. Jadi kalau misalnya apa yang harus kita lakukan jika menangani kasus-kasus yang ada di sekolah dasar kita, mungkin kita bisa mengkombinasi antara posisi kita sebagai manajer, karena itu adalah posisi yang direkomendasikan, dan juga kita bisa mungkin membuat rasa bersalah. Kalau bisa dihindari rasa penghukum. Kenapa? Karena akan membuat anak-anak itu dendam. Coba sekarang saya tanya sama Bu Yuli, apakah Bu Yuli itu pernah melakukan sebagai penghukum? Ya mungkin pernah 1 kali 2 kali, dan itu hukumannya yang normal-normal aja. Oh, berarti tidak melakukan pelanggaran fisik, atau maksudnya itu tidak memberikan hukuman fisik. Hukuman apa yang pernah Bu Yuli berikan kepada anak-anak? Anak kelas dan sama Oke. yang itu.
menyapu kelas. Jadi ada konsekuensi yang Bu Yuli ingatkan kepada anak-anak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum saya tutup. Oh iya Bu Marfuah, monggo. Mengenai materi ya, materi tadi tentang keyakinan kelas. Betul. Itu kan ada kata-kata lain, ada kesepakatan, ada tata berkelas. Apa itu beda? Oh iya. Kalau beda itu bedanya di segi yang mana? Oh baik. Apakah perbedaan antara tata tertib itu namanya peraturan gitu? Nah, sedangkan yang saya terangkan ini keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi gini Bu Marfuah, bedanya kalau tata tertib atau peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak. Jadi kita masuk kelas kita sudah iki loh peraturannya iki. Nah, sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelas kita tuh menawarkan kepada anak-anak. Anak, harapan anak-anak itu di kelas tuh apa? Jadi kita menyaring Bu Marfuah. Dibuat bersama. Ya, jadi kita sepakati bersama. Misalnya anak-anak ingin keyakinan kelasnya datang tepat waktu, berarti mereka harus konsekuensi untuk datang tepat waktu. Apabila mereka tidak datang tepat waktu, ya harus ada konsekuensinya. Apa misalnya kalau datang terlambat, mungkin menyapu halaman. Nah itu kita rembuk bersama-sama peraturannya atau aturannya, kemudian konsekuensinya. Begitu? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Trimulyo, terutama Bu Primawanti Wuryandari karena telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir pada pagi ini? Henry. Kenapa, ada yang tahu? Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, Bu Lia pada pagi hari ini ada kegiatan yang sangat menarik. Apakah itu? Ada yang tahu? Iya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap kelas itu pasti punya harapan? Coba sekarang Ibu tanya sama kalian, apa harapan kalian untuk kelas 5? Iya, Mas Yosi. Kelas kita semakin bersih. Kelas kita bersih, ada lagi? Ya, Mas Raihan. Kelas kita makin nyaman. Oh, kelas kita makin nyaman. Kenapa kalian berharap seperti itu ya? Kalau ada harapan-harapan seperti itu, pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Pada kegiatan pagi ini, kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum ada yang tahu? Baiklah, akan Bu Lia kasih tahu. Keyakinan kelas adalah keputusan yang kita ambil secara bersama-sama, meliputi peraturan-peraturan yang harus kita taati. Nah, supaya kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita itu mencakup keseluruhan, Bu Lia nanti akan memberikan kalian masing-masing satu kertas. Silakan kalian tuliskan aturan-aturan yang kalian harapkan ada di kelas kita. Paham? Masing-masing satu. Silakan kalian tuliskan satu kalimat di dalam kertas ini. Kemudian nanti satu persatu
Ditulis ya, Mbak. Ditulis satu kalimat saja. Boleh isinya kalimat yang berisi ajakan. Mulai ditulis. Nanti kalau sudah selesai, sudah dapat semua? Sudah. Oke. Boleh setiap anak menuliskan kalimat-kalimatnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Dua menit lagi. Oke, silakan kalau yang sudah selesai boleh ditempelkan di papan tulis. Satu-satu, mulai dari kelompok sini boleh. Silakan maju ke depan. Nah, urut dari sini. Nah, kasih jarak ya. Alto. Iya, Mbak Aura, Mbak Afifah. Nanti setelah itu kelompoknya Mas Alto ya. Satu-satu bergantian. Sudah semua? Boleh Mas Alto. Ya, boleh duduk kembali bagi yang sudah menempelkan. Ya, boleh Mbak Isma, Mas Alto. Ini nanti kelompoknya Mas Andrew ya. Ya, boleh. Ya. Sebelah sini nggak apa-apa. Di bawah juga nggak apa-apa. Ya, boleh Mbak Krista. Oke, bagian. Siapa lagi yang belum? Mbak Delva sama Mas Andrew. Ya. Ya, terakhir Mas Andrew. Baiklah anak-anak, coba perhatikan depan. Ini adalah kalimat-kalimat yang berisi peraturan yang ada di kelas kita. Mulia akan menuliskan masing-masing satu persatu. Tetapi jika ada kalimat yang sama atau maknanya sama, maka akan Mulia tulis satu kali, ya? Siap? Apakah kalian siap? Oke, untuk keyakinan kelas yang pertama, Mulia bacaan dulu ya. Kita harus menjaga agar kelas kita bersih. Berarti apa? Kalau kita ingin kelas
negatif itu kalimat yang ditandai dengan kata tidak dan jangan. Apakah dari keenam kalimat ini ada kata tersebut? Ada. Ada, yaitu di nomor 3 dan 6. Lalu bagaimana Bu? Kita harus merubahnya menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh saling ngejek, berarti kita harus apa? Harus apa? Tidak boleh. Loh, tidak boleh itu sudah kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya berarti apa? Ya betul, saling menyayangi. Terus tidak boleh mencontek berarti harus apa? Nah, kalau mengerjakan sendiri berarti harus apa anak-anak? Betul, mandiri dalam ulangan. Nah, kita sudah mendapatkan 6 kalimat keyakinan kelas kita. Tahukah kalian anak-anak bahwa setiap kalimat itu punya nilai kebaikan atau nilai kebajikan? Loh, kok bisa Bu? Mari kita telisik atau kita cari tahu. Kalau kalimat yang pertama, jagalah kebersihan berkelas kita, berarti itu mengajarkan nilai apa ya? Ada yang tahu? Udah disepil di sini loh. Nilai apa? Kebersihan. Kebersihan. Kalau yang nomor 2, datang tepat waktu berarti mengajarkan kita untuk apa ya? Yuk, buat waktu. Kuliah kasih tahu nilai-nilai kebaikan itu ada kebersihan, ada kedisiplinan. Nah, masa harus kuliah panjang dulu? Berarti nomor 2 apa? Nilai kedisiplinan. Kalau ini tidak saling mengejek, berarti saling menyayangi. Berarti apa? Nilai apa? Kasih sayang. Kemudian melaksanakan piket. Berarti nilai apa? Betul sekali Mas Satrio. Kita diajarkan untuk tanggung jawab. Kemudian kalau menghormati guru berarti apa? Betul sekali, sopan santun. Dia suka kalau kalian aktif menjawab. Kemudian 6, tidak boleh mencontek berarti kemandirian. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah mendapatkan 6 keyakinan kelas kita. Nanti Bu Lia akan cetak keyakinan kelas kita dan kita tempel di dinding kelas kita. Supaya apa? Supaya kalian selalu mengingat keyakinan kelas yang kita buat bersama. Apakah kalian sepakat? Baiklah ya, ini sudah disepakati. Konsekuensinya, coba siapa yang mau menawarkan konsekuensinya? Jika tidak menjaga kebersihan, bagaimana? Kalau ada teman kalian yang melanggar kebersihan kelas, apa yang harus mereka lakukan? Menyapu. Kemudian kalau ada teman kalian yang datangnya terlambat, apa konsekuensinya? Dinasehati. Ada lagi? Oh, mungkin Bu Lia akan memberikan semacam shock terapi ya. Bu Lia akan memberikan kalian jika terlambat yaitu menghafalkan Pancasila. Kemudian nanti yang ketiga, 4, 5, dan 6 kita akan cari konsekuensinya. Baiklah anak-anak, hari ini kita selesai membuat keyakinan kelas. Bu Lia harap setiap anak memahami bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan sesuai
sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baiklah Bu Lia tutup dulu. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.